Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang inverse fungsi ya. Sebelum kita masuk ke inverse dari komposisi fungsi, kita harus belajar dulu bagaimana cara menentukan inverse fungsi ya. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dalam mempelajari inverse fungsi, kita harus ingat ya, untuk merubah beberapa tanda fungsi sehingga memperoleh hasilnya atau inverse yang dimaksud, yaitu kita harus melihat di sini ya, bahwasanya jika ada fungsi fx maka kita rubah dulu menjadi y, kemudian ya dari variabel x ini ya, kita rubah menjadi fy, kemudian fungsi fy itu adalah inverse daripada fx atau f aksen x ya, atau inverse daripada f. Jadi ingat ya, nanti dalam menentukan inverse fungsi itu terlebih dahulu ubah fx menjadi y, kemudian nanti fungsinya akan menjadi seperti x ini ya, nanti berubah ya, yang tadinya y menjadi x. Nah, variabel x ini nanti dirubah menjadi fy. Nah, fungsi fy ini itu sama dengan inverse daripada fx atau f aksen x. Nah, nanti ini ingat aja ya. Nanti kita coba di soal ya, bagaimana cara menerapkan ingatan-ingatan yang Bapak maksud ini. Nah, begitupun jika misalkan fungsinya gx ya, kadang-kadang kan hurufnya beda antara f dan g saja kalian bingung ya. Sekarang ada dua variasi lah. Jika ada fungsi gx maka dirubah dulu menjadi y. Setelah dirubah nanti akan menghasilkan fungsi yang memiliki variabel x di depan ya. Kemudian variabel x ini akan diganti dengan gy atau fungsi gy. Dan fungsi gy ini merupakan inverse daripada gx atau g aksen x. Nanti untuk menerapkan ini dirubah menjadi ini dirubah menjadi ini dirubah menjadi ini, lebih jelasnya nanti ada di contoh dan pembahasan ya. Oke, berikut ada contoh dan pembahasannya. Silakan nanti dicatat, jangan lupa. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama diketahui fx sama dengan x plus 4, maka tentukan fungsi inverse fungsi dari fx ya, atau f aksen x, di sini aksen ya ini. Kemudian diketahui gx sama dengan 2x min 5, maka tentukan inverse dari gx. Nah, ini kita akan menentukan inverse dari gx. Kalau yang pertama, kita akan menentukan inverse dari fx. Dengan ingatan-ingatan yang tadi Bapak kasih tahu, nanti kita terapkan di nomor 1 dan nomor 2. Berikut pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasan daripada nomor 1. Ini adalah soalnya. Diketahui fx sama dengan x plus 4, maka tentukan inverse dari fx. Nah, kita ingat-ingat ini ya. Nanti fx-nya dirubah jadi y, nanti setelah itu menghasilkan variabel x yang ada di depan, lalu dirubah menjadi fy, dan fy itu dirubah menjadi f aksen x atau inverse fx. Ya, ini. Oke, ingatannya ini ya, ada di sebelah kanan. Jawab ya, di sini fx sama dengan x plus 4 dari sini, dari soal ya. Nah, fx ini dirubah menjadi apa di sini?
menjadi Y. Fx ini dirubah menjadi Y. Nah, itu ya fungsinya ingatan. Nah, sehingga seperti ini. Nah, sekarang ya, supaya kita menghasilkan variabel X, maka di sini kan ada variabel X. Maka yang kita pindahkan adalah positif 4. Supaya menghasilkan variabel X yang sendirian. Begitulah sederhananya ya. Sementara ini kan Y-nya sendirian. Nah, kira-kira dibalik ya, yang sendirian itu X-nya. Maka kita pindahkan positif 4 menjadi lawannya. Lawannya positif 4 adalah negatif 4. Sehingga menjadi seperti ini. Tuh ya. Sehingga Y kita tulis Y positif 4 berpindah ke kiri menjadi negatif 4. Nah, ini X-nya tetap kita tulis ya, di sebelah kanan. Sebelah kanan sama dengan. Nah, sehingga X-nya kan sendirian. X-nya sendirian di sini. Sudah dapat ya. Kenapa harus membuat X ini sendirian? Supaya bisa dirubah menjadi FY. Ya, kalau X-nya sudah sendirian, maka kita bisa rubah menjadi FY. Kalau X-nya masih ada temannya atau masih ada koefisien di sini, maka kita harus rubah sehingga menghasilkan X-nya saja ya. Nah, ini boleh kita balik ya. Nah, ada di sebelahnya. Boleh kita balik ya. Y kurangi 4 ditaruh di kanan, X ditaruh di kiri tanpa merubah apapun ya. Karena ini pindahnya adil ya, dua-duanya pindah. X ke kiri, Y min 4 ke kanan. Nah, ini dibalik aja ya. Jadi nggak dirubah-rubah tapi dibalik saja. X-nya tadi di kiri, di kanan, sekarang di kiri. Y min 4 tadinya di kiri, sekarang di kanan. Oke, sekarang sudah ketemu variabel X yang sendirian di sini. Variabel X di sini bisa kita rubah menjadi FY. Nah, tuh ya. Variabel X di sini kita rubah menjadi FY sama dengan Y min 4. Y min 4 ya. Tulis ulang. Nah, FY di sini bisa kita rubah menjadi inverse FY ya. Nah, kita rubah ya. Inverse Fx sama dengan, karena di sini Y-nya diganti dengan variabel X, maka semua variabel Y di sini diganti dengan X ya. Jadi kalau misalkan di sini Fy, di sininya Y. Ini Fx, di sininya X, ya kan ya. Nah, sekarang Fy itu kan inverse dari Fe. Maka X di sini menggantikan Y yang di sini. Sehingga inverse Fx sama dengan Y-nya dirubah menjadi X kurangi 4. Jadi dirubah Y-nya menjadi X. Kenapa? Karena bentuk ini sudah menjadi inverse daripada Fx. Jadi di sini sudah rata ya, inverse Fx. Di sininya X min 4. Nah, gitu ya. Jadi Y-nya dirubah menjadi X sesuai dengan inverse-nya, yang dimaksud adalah Fx ya. Nah, oke, itu dia pembahasan nomor 1. Gampang sekali ya. Tinggal kita pindahkan 4-nya menjadi negatif 4. Sehingga X-nya sendirian dibalik ya, X di kiri, Y min 4 di kanan. X-nya diganti berpedoman ini ya menjadi Fy. Kemudian Y kurangi 4, ya F-nya dirubah menjadi inverse Fi atau F aksen I. Semua variabel Y di sini diganti dengan X. Hanya merubah variabel ya. Tidak merubah angka. Hanya merubah variabel. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2 sebagai berikut ya. Nah, ini soal nomor 2. Diketahui Gx sama dengan 2x min 5, maka tentukan inverse Gx atau G aksen X, begitulah bahasanya ya. Jawab ya, sebelum menjawab kita harus ingat dulu. Nih, ingat dulu ya, perubahan-perubahan yang ada di menu ingat ini nanti diterapkan di jawaban di sini dan juga pembahasannya ya. Nah,
Ini kita tulis dari atas ya, Gx sama dengan 2x min 5, 2x min 5 ya. Gx ini kita bisa rubah menjadi Y ya, Gx kita bisa rubah menjadi Y. Nah, kita rubah di sini Gx-nya menjadi Y. Y sama dengan 2x min 5. Tuh, 2x min 5 ya, sama ya. Gx-nya berpedoman pada kolom yang ada di kanan atas ini, dirubah menjadi Y Gx-nya. Oke. Nah, supaya menghasilkan variabel X-nya saja pada persamaan, maka terlebih dahulu kita pindahkan negatif 5 ya. Negatif 5 ini kita pindah menjadi lawannya, yaitu positif 5. Nah, ini negatif 5 menjadi lawannya, di sini pindah ke kiri di belakang Y, sehingga Y, tulis Y, negatif 5 berubah menjadi positif 5 sama dengan 2x. 2x kan, tuh 2x nya masih utuh. Kan kita harus merubah menjadi x-nya saja, sederhananya gitu ya. Kenapa di sini masih ada 2? Nah, kita balik dulu ya. Nah, kita balik dulu. 2x ada di kiri, y plus 5 ada di kanan. Kita balik ya, kayak tadi tuh dibalik ya. Gak apa-apa, boleh. Ini mah dibalik. Kalau dibalik sama-sama ya, itu tidak ada perubahan ya. 2x-nya jadi 2x, y plus 5 jadi y plus 5. Nah, kalau ini kan yang dipindahkan kan min 5. Pindah menjadi positif 5. Kalau ini dibalik. Kalau dibalik, itu merupakan perpindahan yang sebanding. Jadi tidak ada perubahan. Dibalik ya. Kalau ini hanya satu sisi yang pindah, yaitu sisi sebelah kanan. Sehingga berubah jadi negatif menjadi positif. Nah, ini dibalik 2x sama dengan y plus 5. Nah, kemudian 2 di sini, 2 yang ada di sebelah kiri ini, ya, koefisien, ini menjadi pembagi, sehingga seperti ini. Tuh, ya. Jadi 2 ini jadi pembagi, 2-nya taruh di bawah y plus 5. Sehingga di sini karena 2 sudah jadi pembagi, yang tersisa adalah x. X sama dengan y plus 5 dari sini, y plus 5 dibagi 2. Ya, 2 ini adalah 2 koefisien dari sini. Koefisien berpindah maka akan menjadi pembagi. Sehingga 2 ini karena sudah menjadi pembagi, yang tersisa adalah x. X sama dengan y plus 5 bagi 2. X bisa kita rubah, di sini ingat, menjadi gy. Nah, kita rubah di sini x-nya menjadi gy, ya. X menjadi gy. Sama dengan ini kita tulis ulang y plus 5 per 2. Ya, y plus 5 per 2. Gy di sini kita rubah menjadi g aksen x atau inverse gx. Gy di sini kita ganti menjadi inverse gx. Dengan syarat y di sini dan y di sini diganti dengan variabel x yang dimaksud. Tinggal rubah variabel ya. Angka-angkanya tidak dirubah, hanya dirubah variabelnya saja, yang tadinya y menjadi x. Kenapa? Karena kita mencari inverse dari gx. Bunyinya saja udah gx. Maka ya di sini persamaannya harus memuat variabel x ya. Nah, tentunya dari mana? Dari sini asalnya. Gy dirubah menjadi inverse gx dengan syarat variabel y pada persamaan diganti dengan x, sehingga inverse gx sama dengan x plus 5 bagi 2 atau per 2. Sama ya, hanya dirubah y menjadi x saja. Nah, itu dia pembahasan 1-2 ya. Moga-moga kalian dapat memahami. Jangan lupa dicatat ya, sebagai panduan belajar kalian di rumah selama masa pandemi. Oke, itu saja yang dapat disampaikan tentang inverse fungsi ya, sebelum kita masuk ke inverse daripada komposisi fungsi. Semoga bermanfaat, jangan lupa dicatat. Ingat protokol kesehatan ya, 3M, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir,
kemudian menjaga jarak dan memakai masker. Tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih.